Baik, selamat datang di pertemuan ke-16 kita. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi-fungsi dasar yang dibutuhkan dalam mengembangkan LR1 set of items. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya kita membuat parsing tabel berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Baik, mungkin untuk pertama kita lihat terlebih dahulu bagaimana LR1 parsing itu dijalankan. Ini adalah skema dasar yang sebenarnya mungkin Anda sudah cukup sudah mengenal ya pada saat kita membahas mengenai uh, bottom up parsing. Bagaimana kita bisa melakukan parsing dengan mengimplementasikan stack. Jadi sekarang sebenarnya sama. Kita punya stack, kita punya input, kita akan mengecek sekarang input mana yang sedang kita baca, top stacknya apa. Yang berbeda adalah parsing table-nya. Kalau parsing table pada sebelumnya kita hanya melihat bagaimana kalau top stacknya apa, inputnya apa, dan apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita memiliki dua aksi yang bisa kita lakukan, yaitu action dan goto. Nah, antara action dan goto ini ada perbedaan. Jadi kalau action nanti kita akan melakukan shift atau reduce, goto itu intinya kita akan memilih uh, state mana yang akan kita gunakan sebagai top stack. Nah, untuk membuat parsing table sebenarnya cukup mudah. Langkahnya itu kita hanya cukup mengikuti ini. Jadi pertama kita membutuhkan canonical items yang sudah kita bahas sebelumnya ya, dari Grammarly. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita membuat yang nomor satu. Jadi kalau kita sudah punya DFA yang lengkap yang membentuk canonical items ini, maka kita sudah selesai untuk yang pertama. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita membuat state di DFA-nya. State itu kita beri nama i kecil, itu berdasarkan i besar subscript i kecil. Jadi setiap state di sini ini kita anggap setiap item yang ada di dalam canonical item itu kita anggap sebagai state. Nah, kemudian untuk setiap state kita akan meng-set action kita. Jadi kita akan melihat actionnya terlebih dahulu. Jadi kalau Anda lihat tadi kita punya action dan goto. Jadi pertama kita akan mengisi tabel action. Nah, tabel action ini berisi pasangan antara uh, top stack dengan terminal simbol. Jadi kita hanya melihat terminal simbol saja untuk yang action. Jadi di sini kita ada 3 aturan bagaimana kita menentukan action. Jadi pertama adalah kalau kita memiliki pola ini A besar menuju alpha dot A kecil beta, B kecil, di mana A-nya itu A kecil itu adalah terminal simbol. Jadi kalau ada ini di dalam state kita dan kemudian kita lihat go-to-nya itu seperti apa untuk i tersebut, item tersebut dengan terminal simbol tersebut itu larinya kemana. Di sini misalnya kita punya ij, maka kita akan set action untuk pasangan state i dengan terminal a itu menjadi shift j. Ingat, shift itu berarti Anda memindahkan apa yang ada sekarang di input ke dalam stack. Cuman di sini nanti akan berbeda ya. Yang kita lakukan sebenarnya memindahkan state di mana uh, apa simbol yang saat ini ada itu sekarang ada aturan produksi yang memiliki simbol yang saat ini ada. Jadi di sini sebenarnya J itu melambangkan state di mana A itu ada secara eksplisit dan kita bisa mendapatkan A itu dari situ. Nah, untuk bagaimana kita melakukan parsing tidak akan kita bahas di sini ya. Nah, aturan kedua adalah kalau kita punya pola seperti ini. Pola itemnya seperti ini yaitu A menuju alpha dot koma A kecil. Di dalam item set of item tersebut di mana A besarnya itu tidak sama dengan ini simbol augmented kita yang menandakan bahwa kita sudah selesai melakukan parsingnya as action.
maka kita akan set aksi dari state I dengan input A itu menjadi reduce A menjadi alpha. Jadi intinya alfanya ini kita ganti jadi A besar di dalam stack kita, di dalam simbol kita ya. Ingat, reduce itu berarti kita mengganti atau apa ya istilahnya, mengganti head production body kita menjadi head kita. Kemudian yang terakhir, kalau kita punya pola ini yaitu s aksen menuju s dot koma dolar, ini sebenarnya menandakan inisial item ya, maka kita akan set action untuk state tersebut dengan dolar itu accept. Jadi ini kita menandakan accept state-nya itu di situ. Nah, ini untuk kita menentukan action cukup dengan 3 langkah ini. Dan semuanya A kecil itu adalah terminal simbol. Kalau dia non-terminal berarti steps 2 ini tidak akan bisa diaplikasikan. Nah, untuk non-terminal simbol kita akan menggunakan ketiga, yaitu kita menentukan action goto. Jadi kita akan melihat goto transition-nya untuk suatu state itu kita ambil dari semua non-terminalnya dengan menggunakan aturan ini. Kalau ada goto dari suatu item dengan non-terminal A itu menuju IJ, berarti kita akan set goto-nya adalah goto dari state I ke dengan input A besar itu menjadi J. Nah, kemudian kalau ternyata setelah kita lakukan langkah 2 dan 3 masih ada entry yang atau pasangan dari stack dengan input yang tidak bisa ditentukan, maka kita akan mark dia sebagai error. Ingat, error itu kita tulis sebagai blank. Nah, kemudian kita harus memilih initial state. Initial state-nya itu adalah set of item yang berisi aturan item ini, yaitu s aksen menuju dot s dolar. Jadi ingat tadi, pada saat kita ingin menentukan accepting state itu berdasarkan pola ini, s aksen menuju s dot koma dolar. Sementara kalau initial state kita ambil dari set of item yang memiliki ini. Jadi dotnya di sebelum S. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, kita akan coba melihat example berikut. Jadi kita punya tabel ya seperti ini. Nah, kita sudah punya yang seperti kemarin ya. Kita punya I0, I1, I2, I3, I4 sebagai canonical item untuk grammar kita. Kita masih menggunakan grammar yang sama dengan sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba melakukan algoritma untuk membuat satu entry saja. Jadi ini satu entry saja ya untuk state 0 saja. Nah, kita akan lihat untuk rule 2. Rule 2 yang A, kita ada aturan yang match pola ini, yaitu A menuju alpha dot A kecil beta, B kecil. Yaitu dua aturan ini. Jadi sebenarnya kita akan lihat aturan mana yang memiliki terminal simbol dengan dot di sebelah kirinya. Jadi kita lihat di sini di I0 itu ada ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya singkat ya menjadi C atau D. Ini artinya dua aturan kita tuliskan untuk mempersingkat. Jadi di sini kita punya sama seperti pada saat kita menghitung closure dan item ya, kita petakan setiap pola di sini dengan yang kita dapatkan dari item kita. Jadi A besarnya itu adalah C, alfanya epsilon, tidak ada epsilon, A kecilnya adalah C atau D. Jadi Anda bisa lihat di sini C atau D. Kemudian betanya itu ada dua, antara C atau epsilon. Di sini epsilon, di sini C besar. B-nya adalah C atau D. Kemudian kita akan mengecek apakah setiap setiap input B tersebut memiliki goto-nya. Seperti ini. Jadi kita cek goto I0C, oh ternyata jadi I3. Jadi I0C itu ke I3, I0D itu ke I4,
dan I0 dolar ke tidak ada kemana-mana. Nah ini kan CD dan dolar itu adalah setiap terminal simbol kita. Jadi ya kita tambahkan action ke dalam tabel kita. Jadi di sini 0 dengan C itu adalah shift 3, kita tulis S3. Jadi dia shift menuju yang kita shift itu adalah state 3, sehingga sekarang state-nya itu menjadi state 3. Kemudian antara 0 state 0 dengan action dengan input D, maka dia akan menjadi shift 4. Nah, ini kita biarkan blank. Kemudian aturan B, di mana kita mencari pola A menuju alpha dot, itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengaplikasikan rule ini. Kita juga tidak punya rule yang comply dengan ini untuk di I0. Kita dapatnya aturan comply dengan ini itu yang ada dot di sebelah kanannya itu kan yang di I1, sementara di I0 tidak ada. Maka kita tidak akan menambahkan itu sebagai accepting state. Sehingga di sini Anda lihat tidak ada entry yang menyatakan accepting. Nah, sementara rule nomor 3 untuk non-terminal kita dapatkan seperti ini. Jadi non-terminalnya itu S besar dengan C besar. Kita cek goto dari I0 dan S itu ternyata mendapatkan I1. Anda bisa menghitung kembali goto dari I0 S itu kemana. Kita sudah buktikan di video sebelumnya bahwa goto dari I0 S itu akan menjadi I1. Goto dari I0C itu akan menjadi I2. Sehingga kita akan mengisi entry table kita state 0 dengan non-terminal S besar itu menjadi 1, melambangkan bahwa kita nanti akan berpindah ke state 1, dan kalau C itu menjadi state 2. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa membuat state-state baru. Jadi di sini state 1 yang merupakan representasi dari I1 Anda akan lihat untuk di sini apakah ada aturan produksi yang memenuhi ini. Jadi rule 2 itu kalau kita lihat dia hanya yang 3 yang dipenuhi, yaitu di sini. Berarti kita akan menambahkan action accept ke 0 dan $1 dan $.